kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini Z akan membacakan tentang apakah dia masih memikirkanmu meskipun dia udah sama yang lain, ya. Kepo doang boleh ya, tetapi no big no. Jangan jadi pelakor, pebinor ya, jangan merebut, jangan juga masuk jadi orang ketiga, oke? Cuman kepo doang. Apakah dia masih memikirkanmu meski sudah bersama yang lain? Jadi Zia akan lihat kabarnya dia, terus pandangan dia atau pendapat dia tentangmu apa dan apa dia masih memikirkanmu. Oke, di sini Z ada 3 PAL. Di sini ada PAL spell, manifestation ya, mantra, manifestasi. Oke, PAL yang pertama. PAL yang kedua ada PAL Litha. Litha itu midsummer atau pertengahan musim panas, intensification, intensifikasi, yang artinya terus-menerus begitu. Dan PAL yang ketiga ada Lugnasat atau festival harvest, festival musim panen, yang artinya prosperity. Oke, jadi gini aja gampangnya mau pilih manifestasi, intensifikasi, atau kesejahteraan, prosperity. Manifestation, intensification, or prosperity. Pilih PAL 1, 2, atau 3. Mau yang mantra, mau yang lita, atau mau yang lugnasat. Ya, jika kasih waktu untuk memilih. Dari sekarang, gunakan intuisimu dan sambil memikirkan dia ya, biar tergambar wajahnya dia, fisiknya dia di dalam pikiranmu. Terus pilih satu kartu kemana kamu tertuju sambil memikirkan dia. Kira-kira dia masih mikirin kamu gak sih? Sudah? Makasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini kalau bermanfaat. Dan kalau resonate, komen di bawah ini. Untuk kalian yang baru di channel Moonlight Affirmation, nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video terbaru dari Z. Untuk kalian yang ada di Instagram, follow Instagram Z @moonlightaffirmation. Di sana juga ada postingan pilih kartu dan beberapa update dari Z. Oke, kita masuk ke PAL yang pertama. Oh ya, untuk kalian yang mau personal reading, ada nomor WhatsApp Z ya, personal reading berbayar. Nomor WhatsApp Z ada di bawah ini. Nomor WhatsApp Z ada 2 fungsi. Untuk teman-teman yang udah tahu, fungsi yang pertama adalah untuk kalian yang personal reading berbayar, dan yang kedua adalah untuk kalian yang mau cerita-cerita kabar baik ya, bukan hanya lo ya, cerita kabar baik. Oke, kita akan masuk ke kabar dia dulu. Oke. Kabar dia ada child, ada lady, sama ada locket. Kabar dia baik, ya. Kabar dia untuk yang sudah menikah ya, untuk yang sudah menikah wanita. Kabar dia ya sudah punya anak dan mencintai keluarganya, baik-baik saja, sehat, saya lihat bahagia. Kalau saya lihat sudah mendapatkan cinta sejati, sudah menemukan dambaan hatinya. Untuk yang belum berkeluarga, sepertinya sedang berharap untuk berkeluarga. Dan kabar dia saya lihat baik sekali. Untuk laki-laki sepertinya juga sudah berkeluarga dan punya anak. Kalau laki-laki yang lebih muda ya mengharap untuk atau sedang mengarah, sedang punya pacar, atau kan dia sudah bersama yang lain ya. Dia bersama yang lain itu sudah merencanakan pernikahan, tujuannya sampai punya anak. Begitu. Dan loket ini juga gambaran hati yang sudah kekunci juga ya. Ada perasaan cinta juga, rasa sayang juga. Perasaannya lagi bahagia, enjoy dengan hubungan yang sekarang. Dan untuk kesehatan nampaknya juga baik-baik saja, karena kartu hati juga lambang yang sangat positif ya. Oke. Terus, apakah dia masih memikirkanmu? Oke. Z di sini ada 10 of Earth sama 8 of Fire. Masih memikirkanmu? Oke, ya, jawabannya adalah yes, masih memikirkanmu banget ya. Oke, pertama dari kartu manifestasi sendiri juga dia masih kayak memikirkan dan mungkin ada harapan dari dia ya dalam bentuk pikiran, karena pikiran membawa kenyataan ya dalam bentuk manifestasi. Sebenarnya sadar atau tidak sadar dia sedang memanifestasikan untuk bertemu,
Manifestasi itu artinya dia memikirkan terus dan dia kadang-kadang mengimajinasikan, ya, mungkin sering mengimajinasikan, dan dalam imajinasi dia itu bertemu denganmu sehingga ini bisa memungkinkan kalian untuk ketemu beneran, untuk jumpa beneran, ya. Karena dia mengucapkan kata-kata sendiri, kata-kata positif sendiri, mantranya dia sendiri. Contohnya saja, aku bisa bertemu dengan dia di sebuah taman kayak gitu, itu tiba-tiba bisa jadi loh kejadian kalian benar-benar ketemu di sebuah taman gitu. So ini manifestasi dia, dan yes, dia masih memikirkan kamu. Dia Ten of Earth, bahkan pikiran dia begitu positif ya, imajinasinya begitu bahagia, dan sebenarnya ada keinginan dia untuk kayak mengulang kembali waktu ya ketika kalian bersama. Dan dia malah ingin kayak mencari cara bagaimana caranya biar bisa ketemu kamu, dan dia dalam penungguan. Dia mencari penungguan dan mencari jalan sebenarnya. Dia sabar dan dia lagi nyari jalan gitu. Tapi di sini ada S of Air ya. Oke. Zizang lihat kalau dia itu sebenarnya mau nyari jalan untuk ketemu, tapi dia juga menahan diri gitu. So dua sisi yang bertabrakan ya. Karena kan dia sudah punya pasangan dan dia bahagia, dan dia sebenarnya ya hidupnya sudah penuh dengan cinta, tapi masih memikirkan, berarti ini aduh hati-hati. Hatinya bercabang, say ya. As of Air, udah jelas dia tuh dengan tegasnya kayak bilang aku nggak boleh, tapi hatinya masih, pikirannya masih ke sana, fisiknya nggak bergerak ke kamu. Hatinya dan pikirannya masih ke kamu, tapi dia juga mencintai orang yang bersama dengan dia saat ini, utamanya kalau dia sudah berkeluarga. Ya, terus di sini ada Page of Fire. Page of Fire, membara. Oke, so dia memang betul-betul masih memikirkan kamu, dan tapi gini loh sayang, di sini ada Fool ya. Dia memikirkan kamu, tapi dia sadar logikanya nggak bakal bisa sama kamu. Jadi cukup dirimu tuh ada di pikiran dia aja. Udah cukup, dia tidak akan berbuat sesuatu yang lebih dari itu. Lebih dari yang mungkin lalu-lalu kalian pernah ketemu. Meskipun dia sudah punya pasangan, mungkin kalian pernah ketemu. Atau kalian pernah chat, bicara, atau teleponan, atau apapun itu. Itu sebenarnya dia sudah kayak sekarang udah berubah sih. Dia sudah tidak mau melakukan, bukan tidak mau, dia menetapkan diri untuk tidak melakukan itu. Dia memegang prinsip untuk tidak melakukan itu, tidak maju ke kamu, tidak mencari kamu, tetapi dia memikirkan kamu banget gitu. Ada di pikiran dia, ada di hatinya dia. Karena ada beberapa orang yang klien saya yang nanya ke saya, Kak, apakah dia masih memikirkan saya? Saya tanya, tujuan kamu bertanya ke saya apa? Ya cuma ingin tahu atau kepo? Oke, boleh. Tapi kalau tujuan kamu, ya siapa tahu dia bisa kembali lagi padaku, dan mungkinkah ada kesempatan atau bagaimana caranya supaya memenangkan hati dia? No, Z tidak akan jawab. Karena Z tidak mendukung perselingkuhan. Oke? Utamanya karena apa? Bukan karena dia dan pasangannya aja loh ya, tapi pasangannya juga yang akan tersakiti kan, tapi kamu juga akan tersakiti karena kamu jadi orang ketiga. Oke? Terus sekarang pendapat dia tentang kamu apa? Imajinasi ya, R, imagination. Imajinasi dia aja. Kalian dulu pas ketemu dia sering bilang kamu apa? Cantik kah, ganteng kah, baik kah, atau apa? Dia sering bilang kayak gitu. Dan dia sering sekarang mengimajinasikan betapa fisikmu yang indah itu dia sering imajinasikan. Jadi pemikiran atau pandangan dia tentang kamu tuh bagus banget gitu loh. Ya, kalau dia wanita, dia memikirkan kamu sebagai laki-laki maskulin di sini yang sangat ganteng, cakep, berwibawa gitu ya. Kayak selalu melindungi dia, jadi dia bisa membayangkan kayak suatu hari tiba-tiba mungkin dia terjatuh atau apa, terus kamu menyelamatkan dia, atau kamu memeluk dia ketika dia sakit atau sendirian, seperti itu. Kalau dia wanita, dia cenderungnya kayak mendapatkan perhatian darimu gitu loh, karena di sini kartu God ya, kartu Lord, jadi proteksi dari dia itu terbayangkan banget. Proteksi dari kamu itu terbayangkan banget di dia. Dia berimajinasi kamu memeluk dia, terus kamu kayak semacam membuat dia nyaman gitu. Now witch healer, jadi dia itu membayangkan atau berpikir bahwa kamu adalah orang yang bisa menyembuhkan batin dia. Mungkin sekarang dia kalau lagi sakit atau lagi apa, dia sering kali kayak kepikiran kamu. Bukan dia tidak mencintai pasangannya loh ya, dia cinta dengan pasangannya, tapi dia bisa kepikiran kamu
gitu. Jadi dia bisa memikirkan kamu sebagai orang yang baik, yang bisa menghealing dia, menyembuhkan luka batin dia gitu. Ya. Oke, itu yang pilih PAL 1, singkat saja untuk readingan yang sekarang. Dan Z masuk ke PAL yang kedua, yang Lita, intensification. Yang Lita di sini artinya midsummer atau pertengahan musim panas. Intensification itu artinya adalah satu tahap kerutinan ya, yang terus-menerus berkelanjutan dilakukan secara intens gitu ya. Jadi di sini terbacanya kalau dilihat dia memikirkan kamu yang tak kunjung, maksudnya terus memikirkan dan memikirkan lagi gitu. Ya, intens. Tapi kita lihat ya bentuk pemikiran dia itu apa. Sementara kita mulai dari kabar dia dulu. Kabar dia di sini ada The Journal, The Bear, dan The Ring. Oke, kabar dia. Sekarang ini dia lebih banyak bekerja ya, kalau kerja ya, kalau pelajar ya belajar. Jadi dia lebih banyak di situ, dan dia lebih banyak The Bear di sini bisa jadi pokoknya dia sedang aktif bekerja aja gitu. The Ring-nya untuk yang sudah berpasangan dan udah cukup dewasa, dia sepertinya sedang bekerja banget untuk mengarah ke pernikahan. Contohnya sedang cari duit untuk bayar uang gedung atau apa, atau pernikahan dan segala macam, soalnya ada ring. Untuk yang sudah berkeluarga ya dia kerja untuk keluarganya dia. Yes, laki-laki wanita sepertinya sedang sibuk kerja. Kalau sehat mungkin agak sedikit kecapean ya. Kalau saya lihat ada juga yang benar-benar kecapean sekali, daya tahan tubuhnya menurun banget. Itu yang saya lihat, dan dia terlalu fokus ya, terlalu memfokuskan diri dengan kerjaannya. Mungkin salah satu media untuk melupakanmu kalau dulu memang ada kenangan yang berat banget begitu. Karena ini kelihatan ada kenangan di sini ya. Cuman The Ring-nya sepertinya dia sudah ada ikatan kan dengan orang lain, apalagi yang udah nikah. Nah, apakah dia masih memikirkanmu? Transformation dan Nine of Fire. Oke. Terbaca di Z dulu kalian sempat deket sekali ya, atau kalian itu pernah hubungannya tuh hubungan yang cukup intensif lah ya, seperti ini. Jadi pernah di saat dimana dia tidak bisa berhenti memikirkanmu, kalian sering bersama, atau dia sering memikirkan kamu, tapi entahlah hubungan kalian, bentuk hubungan kalian kan beda-beda gitu. Nine of Fire. Jadi kalian itu dulu ya, kalau Z lihat ya, dulu berapi-api, dulu saling mencinta, mungkin dulu pacaran, mungkin dulu pernah nikah ya, mungkin mantan suami, mantan istri. Pokoknya intinya dulu pernah bersama, dan sekarang sudah ada perubahan yang luar biasa besar sih ya. Dia jadi kayak orang yang sudah sangat terfokus dengan apa yang dia lakukan gitu loh. Dia nggak mikirin yang lain. Bahkan sama pasangan dia pun sebenarnya dia antara cinta nggak cinta ya. Tapi dia tuh kayak pokoknya aku harus kejar target, udah gitu aja. Gitu. Ini bisa jadi dia ada luka hati sama kamu, terus dia sama orang lain. Ya tapi ini kemungkinannya beda-beda ya, karena kan ini general reading ya. Bisa sebagian kecil, bisa sebagian besar dari kalian. Cuman Zia ada ngerasa seperti itu. Pernah ada cerita cinta lah ya. Di sini ada Messenger of Fire, Magician, sama Chariot. Oke. Jadi dia itu sekarang ini sudah berubah ya. Dan transformation sama Magician ini jelas banget dia sudah berubah, dia sudah berusaha untuk, bukan berusaha lagi, dia sudah di titik melupakan kamu, tidak mengingat-ingat kamu, dan sepertinya ada kebencian, sepertinya ada kekesalan hati, atau ada sesuatu yang memang dia sudah tekankan dia, jadi dia menekankan diri untuk tidak mengingatmu sama sekali. Jadi kalau keingat kamu sebentar dia langsung berubah. Messenger of Fire sendiri dia dengan cepat ya, dia kayak misalnya ini ada satu pikiran masuk imajinasi tentang dirimu, dia langsung bisa singkirkan gitu, karena ada Chariot. Dia harus bijak sama pasangan dia yang sekarang.
dia tidak boleh mendua gitu. Oke. Dan di sini ada strength. Dia kerja keras banget untuk melupakan kamu. Sampai di titik sekarang dia sudah, sebenarnya kalau Zee bilang bukan melupakan ya. Dia hanya kayak sudah memegang prinsip tidak, dan dia benar-benar yang kayak kuat gitu loh. Dia kuat banget untuk kayak kalau diserang dengan pikiranmu atau tiba-tiba ada teman yang ngomong tentang kamu atau apapun anda yang ada di sini, dia langsung kayak tidak. Aku tidak mau. Tuh, enggak, udah selesai. Ya, itu yang terbaca di dia. Well, dia sangat luar biasa ya, sangat bold, sangat berani. Terus di sini apa sih yang dipikirkan tentang kamu? Di sini ada stability, oke. Di sini ada concealment dan di sini ada cleansing. Yang pasti dia sudah membersihkan pikiran dia dari kamu, ya. Dan dia itu merasa kalau di pikiran dia kamu sudah sama orang lain loh. Karena saya lihat sudah ada stability di sini. Dia bersembunyi dari kamu, oke? Bukan bersembunyi dari kamu. Dia menganggap kamu bersembunyi dari dia, atau kamu yang tidak mau menampakkan diri ke dia, oke? Dan dia juga ya sudah tidak peduli. Bagus kalau kamu tidak ada lagi, kalau kamu tidak ada kabarnya lagi, ya sudah selesai aja, oke? Dan dia sudah membersihkan diri, pikiran dia dari kamu, gitu. Cloak. Concealment, water, cleansing, pembersihan. Dia sudah bersihkan, dia sudah healing hati dia. Kekecewaan dia, rasa sakit hati dia itu sudah dia healing. Untuk kalian yang pisah baik-baik sebelumnya, atau ya karena satu dan hal lain akhirnya kalian memutuskan untuk ya sudah kita sama-sama selesai gitu. Di sini juga dia sudah bersihkan. Ada maupun tiada dendam, dia sudah bersihkan. Karena dia harus bersama dengan pasangan dia yang sekarang. Dan dia berpikir kalau kamu sudah stabil, artinya kamu sudah sama pasangan lain. Dan juga mungkin memang kamu sudah bersama pasangan lain ya. Tapi entah kenapa di sini concealment-nya itu loh. Dia ngerasa kayak kamu tuh memang menutup diri atau kayak pergi menghilang dari dia. Benar atau enggaknya kalian yang lebih tahu lah. Karena ini general reading. Ya, bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi kamu tidak pergi, benar-benar pergi dari dia. Hanya kamu kayak menghormati lah, karena dia sudah bersama yang lain. Bagus, tapi juga ya gitu. Kalau kamu masih ingat-ingat dia kan sakit tuh hatimu. Ya wes, healing ya sayangnya teman-teman ya. Untuk kalian yang mau healing bisa hubungin saya atau hubungin tarot reader lainnya. Karena healing ini bisa membantu kalian untuk bisa lebih tenang ya. Lebih bagus bisa ketemu langsung, tapi kalau memang tidak bisa ketemu langsung, ya monggo saja bisa online healing begitu, karena itu akan membantu. Ya, kalau kalian benar-benar tidak bisa banget melupakan dia. Oke, kita masuk ke pile 3. Di sini ada Lugnasat ya, atau harvest festival, harvest event gitu ya. Jadi ini adalah masa di mana panen. Dan di situ ada prosperity, kesejahteraan. Kita lihat nanti apa hubungannya dengan isi dari bacaan saya. Di sini kira-kira kabar dia apa sih? The mountain, the stars. Oh my god, dia sakit hati sayang. Dingin lagi hati dia, the mountain. Jadi dia sering banget termenung sendiri, ya, sedih, bingung. Kalau ini sudah lama sekali, maka hati dia berarti sudah lama mati, ya. Hati dia, the grave di sini sudah lama mati. Dan sekarang seperti, kalaupun dia sudah punya pasangan ya, dia sedih loh, gitu. Ini sih sebenarnya rasa sedihnya ini bukan karena kamu juga ya. Dia bisa jadi karena faktor lain eksternal, misalnya keluarga, misalnya karena kesehatan dan lain-lain begitu. Tapi saya lebih lihat kayak gejolak hati gitu loh, yang kerasa di Zee. Ya, jadi dia terbacanya seperti kayak bukan agak lagi, dia sedih gitu. Dan the stars-nya di sini malah kayak dia suka merenung sendiri. Kalau ada bintang dia melihat ke bintang gitu. Kayak hatinya tuh bisa jadi dia habis kehilangan anggota keluarga atau kehilangan teman baik yang meninggal begitu tuh juga bisa ada di grave di sini. Pokoknya suasana hatinya lagi kacau balau kalau sih lihat ya. Fisiknya mungkin
enggak ya, kalau suasana hati itu loh yang berpengaruh banget di sini. Oke. Nah, apakah dia masih memikirkanmu? 9 of water, 8 of water. Gini ya, kalau ditanya dia masih memikirkanmu atau enggak, dia dulu kan pernah mengharap kamu, ya, kamu pun pernah mengharap dia, atau memberi kesempatan, atau ngasih jalan lah, apapun lah. Kalau kamu bilang aku nggak pernah ngarepin dia lah, kalau kamu mampir ke video ini maksud tujuannya apa toh, ya. Jadi dia karena pernah mengharapkanmu, 9 of water, lihat isi Putri Duyung ini, dia kayak mengharapkan banget ya. Tapi 8 of water, tapi ada yang pergi meninggalkan, atau bisa jadi dia yang pergi memang. Dia memilih pergi untuk meninggalkanmu, atau meninggalkan hubungan kamu dengan dia. Itu pilihan kan? Nah, sehingga ternyata emang sampai sekarang dia masih menggalaukan kamu. Nah, kalau masalah dia sama pasangannya, sepertinya dia enggak, apa ya, antara dia dingin banget dengan pasangannya, atau dia tidak begitu bahagia. Cuman dia menjalani aja. 6 of water, dia pengen balikan, dia pengen ketemu lagi, dia pengen mencurahkan isi hati, dia pengen bicara. Karena dia masih the moon ya, masih galau banget. Ayo dong sayang, aduh coba diajak ngobrol. 5 of air, aduh dia sedih banget. Ini kenapa nih yang pal 3? Dia benar-benar kayak merana sedih, dia kayak butuh kamu banget gitu. Harapan dia besar untuk ketemu sama kamu, dia pengen bicara. Dia di sini 6 of fire ya. Dia mau ketemu dan dia mau usaha, gimana ya? Dia itu kan dia ngerasa happy sama kamu gitu loh. Apa dengan pasangan yang sekarang dia tidak bahagia mungkin. Dan mungkin dia betul-betul dingin sekali ya. Dia nggak bahagia. So ya, kalau sudah begini ceritanya maka tapi gini ya, kan dia udah punya pasangan sih, nggak bisa bilang apa-apa. Cuman ininya emang kelihatannya dia masih kangen banget kamu, dan dia merasa sama kamu tuh bahagia. Berarti sama pasangannya sekarang nggak bahagia karena 5 of air di sini. Dia kayak suffering banget, dia kayak menderita banget, dia kayak butuh kamu banget gitu. Aku butuh kamu di samping aku, nggak bisa sama dia. Dia tuh bukan orang yang aku cinta. Kenapa kamu pergi meninggalkan aku dan bla 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 lah ya gitu. Ini palnya sedih sih, sedih banget. Jadi kalau mau bilang dia nggak mikirin kamu sama sekali, yang malah bukan nggak mikirin kamu, betul-betul dia mikirin kamu, sedih banget, ngarep banget sama kamu. Ya, oke. Di sini ada summer, intention, ini intention, di sini what's tower of the south ya, summer, sama di sini ada boundaries. Oke. So, Z ngebacanya gini, pendapat dia tentang kamu adalah dia masih punya intensi atau keinginan untuk balikan lagi sama kamu atau bersama dengan kamu. Tergantung cerita kalian bagaimana sih sebenarnya, karena setiap orang pasti beda-beda. Ini general reading. Hanya dia itu sudah kayak kangenin kamu. Kalau ini ada kartu summer kan, berarti mungkin sudah dari summer kemarin. Waktu Z buat video ini sekarang adalah bulan, Z syutingnya sih di Oktober, tapi mungkin video ini akan publish di November. Cuman ini kan timeless ya, bisa ditonton kapan saja. Cuman dia tergantung tempo waktu. Tapi kalau kamu nonton ini bulan Juni atau Juli, maka dia sudah mikirin kamu di Juni atau Juli tahun lalu. Udah lama banget, atau tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya saya nggak bisa bilang tempo setahun gitu, pokoknya jauh gitu loh. Kalau kamu nontonnya sekarang November, ya bisa jadi dia sudah dari Juni atau Juli, tapi sudah lama dia mikirin kamu. Pendapat dia tentang kamu adalah kamu orang yang tidak bisa dia lupakan, dan dia betul-betul boundaries di sini, terikat dengan kamu. Intensi dia adalah untuk kembali dengan kamu, dan dia berpikir bahwa kamu juga memikirkan dia. Karena dia punya feeling
kamu masih mikirin dia karena dia juga mikirin kamu. Itu telepati jatuhnya. Ya. Kak, apa ya bener ada telepati antara aku sama dia? Kalian jangan berpikir telepati itu semagic itu ya. Itu enggak ya. Karena kalau kalian terus mikirin orang ini juga bisa kamu pancarkan energimu yang terus mikirin dia untuk dia ikutan mikirin kamu. Itu memang bisa gitu. So kamu bukan orang yang sehebat-hebat kayak gimana banget, karena it does happen. Kalian manusia kok. Emang bisa ya. Oke, itu dari Z. Terima kasih yang sudah mampir ke PAL 3. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen untuk yang di YouTube. Untuk dengarkan versi audionya ada di Spotify dan Apple Podcast. Untuk kalian yang baru di channel Monarch Affirmation, jangan lupa nyalakan lonceng di bawah ini untuk tahu video-video terbaru dari Z. Untuk kalian yang ada Instagram, silakan follow Instagram Z @monarchaffirmation. Dan juga untuk kalian yang mau personal reading bisa di nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Sekali lagi nomor WhatsApp Z bisa untuk kabar baik. Jadi kalian yang punya kabar-kabar baik boleh share ke sini kabar baik loh ya. Jangan malah nanya cerita-cerita yang lain, karena kalau nanya adalah jatuhnya personal reading. Personal reading berbayar juga lewat nomor WhatsApp di bawah ini. Oke? Z pamit dulu. Semoga berbahagia selalu, semoga banyak rezeki selalu, semoga bersatu dengan pasangan sejatimu ya. Dan ingat, no pelakor, no pebinor ya. Single sama single. Jadi kalian bisa bersatu, bisa pacaran, bisa menikah sampai punya anak cucu ya. Bye bye.